Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang tua dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan seorang anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu diprioritaskan untuk diperlakukan secara baik adalah orang tua. Jadi orang tua menduduki ranking kedua setelah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperlakukan secara baik. Mengapa orang tua begitu penting kedudukannya dalam kehidupan seorang anak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridhonya Allah sangat tergantung ridho orang tua. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang tua sangat penting kedudukannya dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Allah tidak akan ridho kepada seorang anak kalau orang tuanya tidak meridai. Maka seorang anak tidak boleh tidak harus memperlakukan orang tua secara benar, secara baik, secara manusiawi. Tidak boleh diterlantarkan. Harus dirawat secara langsung ketika dia sudah tua dan dibiayai hidupnya, difasilitasi segala kehidupan selama dia masih hidup. Senantiasa mendoakannya agar dia senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celakalah seorang anak apabila orang tuanya tidak
diperlakukan secara baik, akan jauh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sulit rezekinya, akan jauh kebahagiaan dari kehidupannya. Karena Allah tidak akan memberikan kebahagiaan, tidak akan memudahkan rezekinya, akan mempersulit kehidupannya ketika dia tidak memperlakukan orang tuanya secara baik dan benar. Sebagaimana banyak kita saksikan melalui berbagai macam informasi di media sosial, masih adanya seorang anak yang memperlakukan orang tuanya secara baik. Bahkan ada yang membunuhnya, ada yang menganiayanya, ada menitipkannya ke panti jompo, ada yang mengajukannya ke pengadilan untuk digugat orang tuanya. Sangat miris, padahal mereka menyatakan orang yang beragama. Padahal perintah Allah, wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Rasulullah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kebahagiaan, kesenangan seorang anak sangat ditentukan oleh orang tuanya, khususnya ibu. Rasulullah juga bersabda bahwa ridho Allah sangat tergantung pada ridho orang tua. Idealnya, mestinya seorang yang beragama tidak akan mungkin memperlakukan orang tuanya secara tidak baik. Tapi ternyata masih banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan. Kontradiktif antara agama yang dianut dengan perlakuan yang diberikan kepada orang tuanya. Salah satu bentuk perlakuan baik kepada kedua orang tua adalah dengan mendoakannya. Jangan sekali-kali meninggalkan orang tua dalam doa-doa kita. Jangan sekali-kali tidak pernah melantunkan doa-doa kepada orang tua di setiap lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak yang melupakan, melalaikan, mendoakan orang tuanya akan terputus rezekinya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Dailan. Rasulullah bersabda, "Idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yang qati'u anhur rizqu." Apabila seorang hamba melalaikan, meninggalkan, tidak mendoakan orang tuanya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yang qati'um anhur rizqa, maka sesungguhnya terputuslah daripadanya rezekinya. Hadis ini tegas. Lalai saja mendoakan kedua orang tua kita, rezekinya akan terputus menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Dailan. Apalagi kalau orang tua dianiaya, apalagi orang tua diterlantarkan, apalagi kalau orang tua tidak diperhatikan,
tentu jauh lebih tinggi resiko dosanya. Tidak mendoakan saja rezeki kita akan terputus, rezeki kita akan tidak lancar, dipersulit rezeki kita oleh Allah. Rezeki kita akan sulit ketika kita tidak mendoakan orang. Apalagi kalau kita menterlantarkannya, membuat dia menderita. Oleh karena itu, hal ini jangan sampai kita kurang memperhatikannya. Mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan dianggap remeh pengabdian, bakti kepada kedua orang tua. Allah sudah menegaskan, wabil walidain, wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah menegaskan ridhonya Allah sangat tergantung pada ridho orang tua. Hadisnya lain sebagaimana disampaikan di atas tadi bahwa surga di bawah telapak kaki. Artinya kebahagiaan seorang anak, kesenangan seorang anak baik di dunia maupun di akhirat itu sangat tergantung pada orang tuanya, khususnya ibu. Oleh karena itu, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua ini harus menjadi perhatian khusus kita sebagai seorang anak, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan bagaimana seharusnya kita berbuat kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ada kesan seolah-olah berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan yang menyusahkan seorang anak. Padahal berbahagialah seorang anak apabila dia bisa merawat sampai tua orang tua. Sudah dapat dipastikan surga ada padanya. Dalam contoh sejarah sahabat Nabi yang baik ibadahnya, baik amal salehnya, hanya karena orang tuanya pernah merasa sakit hati walaupun anaknya tidak merasakan, tetapi orang tuanya pernah merasa sakit hati atas perbuatan anaknya, sehingga dalam proses zakaratul maut mengalami kendala. Sehingga Rasulullah perlu menghubungi orang tuanya agar anaknya ini dimaafkan. Kalau tidak, dia akan dibakar hidup-hidup oleh Rasulullah agar di hari kemudian diampuni oleh Allah dosanya. Ini satu bukti bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah untuk kebahagiaan anak, bukan untuk kebahagiaan orang tua saja.
Tapi khususnya berbakti kepada kedua orang tua adalah untuk kebahagiaan anak di dunia maupun di akhir. Jadi jangan dianggap enteng berbakti kepada kedua orang tua. Berkata saja dalam Al-Quran tidak dibenarkan, apalagi berkata yang jauh lebih dari kata Maka marilah kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, rawat dengan baik, fasilitasi sesuai kemampuan, bahagiakan dia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ridha Allah adalah ridhanya orang tua. Mari kita bahagiakan orang tua kita. Jangan terlantarkan. Perhatikan kebutuhannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.